Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya A. Setiawan dengan NIM 2892250196, asal Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas presentasi ujian akhir semester 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mulyono, Sarjana Hukum Master Manajemen. Untuk itu mohon disimak. Untuk materi kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, saya akan menyampaikan tentang materi karakteristik perekonomian Indonesia. Karakteristik perekonomian Indonesia adalah Indonesia sebagai negara kepulauan atau Nusantara memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan negara tetangga ASEAN, bahkan berbeda dengan negara-negara lain di dunia, sehingga perekonomiannya memiliki karakteristik sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakteristik perekonomian Indonesia. Yang pertama, faktor geografi. Kedua, faktor demografi. Ketiga, faktor sosial dan budaya. Dan keempat adalah faktor politik. Faktor geografi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.677 pulau besar sampai yang terkecil. Yang terbaru 644 pulau memiliki nama, diantaranya 905 pulau yang dihuni manusia. Terbentang dari 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan sepanjang 61.146 km. Memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda karena perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kesuburan tanah, dan curah hujan. Sucipto 1975. Selain faktor geografi lagi, yang lainnya adalah wilayah Indonesia seluas 5.193.250 km persegi, 70%-nya atau kurang lebih 3.635.000 km persegi terdiri dari lautan, maka disebut dengan negara bahari. Letaknya strategis karena memiliki posisi silang antara benua Asia dan benua Australia. Menjadi jalur lalu lintas dunia antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik, dan menjadi paru-paru dunia memiliki hutan tropis terbesar, yaitu di Pulau Kalimantan. Selanjutnya yang mempengaruhi faktor geografi adalah menghadapi kesulitan komunikasi dan transportasi antara pulau atau daerah, baik untuk angkutan barang maupun penumpang. Arus barang tidak lancar karena perbedaan harga barang yang tajam. Perbedaan kesempatan pendidikan dan kesempatan lapangan kerja, kesemua itu merupakan potensi kesenjangan. Dari faktor geografi ini kita bisa simpulkan ada kelebihan dari faktor karakteristik geografi, ada juga menjadi suatu kendala ataupun kekurangan. Selanjutnya yang mempengaruhi karakteristik perekonomian Indonesia yaitu faktor demografi. Yang pertama, Indonesia negara nomor keempat di dunia karena berpenduduk lebih dari 310 juta orang. Itu data di tahun 2018. Penyebaran penduduk tidak merata, atau 2/3 tinggal di Pulau Jawa, sebagian besar hidup di pedesaan atau pertanian, bermata pencarian sebagai petani kecil dan buruh tani dengan upah sangat rendah. Yang B, mutu sumber daya manusia rendah. Kurang lebih 80% angkatan kerja berpendidikan SD. Produktivitas rendah karena taraf hidup yang rendah. Konsumsi rata-rata penduduk Indonesia 82.226 per bulan di tahun 93. Namun 82% penduduk berpendapatan di bawah 60.000 per bulan per kapita di tahun 96 Syahrir. Yang C,
Indonesia yang berpenduduk lebih dari 210 juta orang membutuhkan berbagai barang, jasa, dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar, pangan, sandang, dan perumahan, dan lain-lain. Namun, di lain pihak, kemampuan kita untuk memproduksi atau produktivitasnya rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan. Dari faktor demografi bisa disimpulkan, dengan data di tahun 96, untuk saat ini sudah berubah sangat drastis, ada pengaruh karakter perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh faktor demografi. Untuk saat ini di tahun 2023 sudah sedikit menekan angka kemiskinan yang tadinya hampir 82.000 per kapita pendapatan, sekarang di hampir rata-rata di 230.000 per bulan per kapita. Jadi ada kenaikan signifikan di dekade 10 tahun ini. Selain itu di faktor demografi, Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan produktivitas dengan cara meningkatkan faktor pendidikan, sehingga angkatan kerja yang tadinya dihuni oleh pendidikan setingkat SD ini akan meningkat di rata-rata tingkat SMP atau SMA, sehingga bisa dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan yang lebih baik. Itu mungkin kesimpulan dari faktor demografi. Selanjutnya, yang mempengaruhi karakteristik perekonomian Indonesia, faktor sosial dan budaya. Dari faktor sosial, bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku atau heterogen dengan beragam budaya, adat istiadat, tata nilai, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan, dan kemampuan yang tidak sama, maka visi, persepsi, interpretasi, dan reaksi mereka terhadap isu-isu yang sama bisa berbeda-beda, yang seringkali menimbulkan konflik sosial atau syara. Selanjutnya, B. Faktor budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah, tapi sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional, kecuali bahasa Indonesia. Namun sebagai salah satu bangsa atau disebut bangsa timur, bangsa yang merdeka dan membangun ekonomi sejak akhir Perang Dunia Kedua, mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang masih terpengaruhi atau menganut budaya timur. Budaya status orientation. Budaya status orientation bercirikan atau mempunyai ciri semangat hidupnya hanya mengejar pangkat, kedudukan, atau status dengan simbol-simbol sosial. Etos kerjanya lemah, senang bersantai-santai, tingkat disiplinnya rendah, kurang menghargai waktu atau jam karet, yang menjadi kebalikan dari budaya Barat. Budaya yang achievement orientasinya dengan ciri-ciri sebaliknya. Memang untuk faktor budaya ini masih melekat di sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Jadi untuk menjadi daya saing di sumber daya manusia sendiri sangat kurang dibandingkan dengan negara yang berkiblat ke budaya Barat. Selanjutnya di poin C, budaya atau status orientation tidak berproduktif atau kurang produktif, lebih cenderung konsumtif, yang biasanya lebih ke gaya hidup suka pamer dan mudah memicu kecemburuan sosial. Nah, ini sering terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya ada faktor politik. Sebelum zaman kolonialis Belanda datang, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup di bawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme. Ciri utama feodalisme antara lain adalah kultus individu, atau ada satu orang raja yang selalu diagungkan, mengkultuskan suatu raja.
Ciri utama kolonialisme antara lain adalah otoriter, seperti laksana tuan terhadap budaknya. Selanjutnya ada sisa-sisa pengaruh feodalisme atau kultus individu, dan pengaruh kolonialisme atau otoriter sampai sekarang belum terkikis habis. Hal ini sangat terasa pada percaturan dan pergolakan politik di Indonesia. Perilaku yang kurang demokratis dari para elit politik dan perilaku kurang menghargai hak asasi manusia dari para penguasa menghambat kelancaran proses demokratisasi politik di Indonesia. Pada gilirannya, hal ini menghambat terciptanya demokrasi ekonomi. Nah, di poin 2 ini masih terasa ya saat ini, di mana masih banyak mayoritas masyarakat Indonesia sangat mengkultuskan satu individu. Satu hal contoh, di saat memasuki tahun politik seperti saat ini, fanatisme terhadap suatu individu untuk mereka usung menjadi perwakilan di pemerintahan ini sangat kuat. Hal ini menyebabkan adanya pergesekan ataupun pergolakan politik yang ada di Indonesia ataupun masyarakat Indonesia. Nah, ini masih sangat riskan untuk mempengaruhi terkait demokrasi ekonomi yang imbasnya adalah mempengaruhi karakteristik perekonomian Indonesia. Dari uraian pengaruh faktor-faktor yang disebut tadi, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia mengandung 3 potensi kerawanan. 3 potensi kerawanan yang menjadi karakteristik perekonomian Indonesia adalah 1. Potensi rawan kesenjangan, terutama kesenjangan antara daerah atau pulau. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor geografi. Ada potensi kesenjangan di beberapa wilayah. Kita ambil contoh di Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera ataupun Kalimantan, masih ada kesenjangan terhadap perekonomian. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan harga yang sangat signifikan di masing-masing daerah. Selanjutnya, potensi rawan kemiskinan, terutama kemiskinan di daerah pedesaan. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor demografi dan faktor budaya. Dan yang ketiga, potensi rawan perpecahan, terutama perpecahan antar suku, antar golongan atau politik ya, elit politik. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor sosial politik. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan, adanya faktor perpecahan atau rawan perpecahan karena pengaruh dari faktor sosial politik. Pilihan strategi pembangunan ekonomi. Pertama, uraian masalah yang ada di Indonesia yaitu strategi pembangunan dengan pertumbuhan terbukti gagal menyelesaikan persoalan-persoalan dasar pembangunan. Dalam kiprahnya, strategi itu justru menciptakan persoalan-persoalan seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan antara pelaku ekonomi. Menurut Budi Santoso tahun 97. Konsep pertumbuhan ekonomi menurut Budiono adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi bisa kita definisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan menurut Budiono tahun 1982. Menurut Joseph Schumpeter, membedakan 2 latihan, yaitu pertumbuhan ekonomi atau grow dan perkembangan ekonomi atau development. Kedua-duanya adalah sumber dari peningkatan output masyarakat, tetapi masing-masing mempunyai sifat yang berbeda, menurut Budiono tahun 1982. Selanjutnya ke pokok pembahasan terkait strategi pertumbuhan ekonomi atau ekonomi grow.
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Indonesia menganut strategi pertumbuhan ekonomi dan dalam melaksanakan pembangunan memakai model Harrod-Domar. Menurut kedua ekonomi ini, setiap penambahan stok kapital masyarakat meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Di sini QV atau kemampuan masyarakat menunjukkan output yang potensial bisa dihasilkan dengan stok kapital atau kapasitas produksi yang ada. Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh entrepreneur atau wiraswastawan. Inovasi menyangkut perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreativitas para wiraswastawan. Syarat-syarat terjadinya inovasi atau perkembangan ekonomi yaitu pertama, harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi atau wiraswasta ini di masyarakat. Kedua, harus ada lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang bisa menjadi tempat subur bagi semangat inovasi. Ketiga, harus ada cadangan atau supply ide-ide baru secara cukup. Keempat, harus ada sistem kreditan yang menyediakan dana bagi para entrepreneur. Selanjutnya, ada 5 kegiatan yang termasuk inovasi, yaitu 1. Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada. Kedua, diperkenalkannya cara produksi baru, mesin baru, atau penemuan sumber-sumber bahan mentah yang baru. Ketiga, pembukaan daerah-daerah pasar baru. Keempat, perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi. Di sini ada perubahan sistem ekonomi sehingga dari waktu ke waktu kegiatan-kegiatan ekonomi berjalan main efisien yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada tingkat investasi. Selanjutnya, ada strategi pembangunan berwawasan Nusantara. Wawasan adalah pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan hidup bangsa Indonesia adalah pulau atau kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Atlantik, di antara benua Australia dan Asia. Pembangunan berwawasan Nusantara sebenarnya tidak lain adalah pembangunan yang berwawasan ruang. Pembangunan berwawasan ruang atau ekonomi regional tersirat dalam argumentasi Myrdal dan Richman yang mengemukakan sebab-sebab daerah miskin, kurang mampu, berkembang secepat seperti apa yang terjadi di daerah yang lebih kaya, menurut Suroso tahun 1994. Demikianlah penyampaian materi tentang perekonomian Indonesia terkait strategi atau karakteristik perekonomian Indonesia. Apabila masih ada kekurangan dalam presentasi ini, mohon dimaklum. Dari saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.